Oke, kita ketemu lagi di satu topik yang ada di bab 5, yaitu kita akan berbicara tentang garis tegak lurus dengan bidang. Ada dua teorema yang akan sering kita pakai, tapi tidak berarti teorema-teorema yang lain itu tidak begitu penting. Nah, pada pembahasan ini saya akan fokuskan dua teorema tersebut. Nah, di teorema 16 itu kita bisa mengatakan begini. A, B, C adalah suatu garis-garis. Jika A tegak lurus B, A tegak lurus C, B dan C itu berpotongan, maka akan terbentuk suatu bidang V, katakanlah berdasarkan teorema yang ketiga. Maka kesimpulan yang kita buat, A tegak lurus dengan bidang V, ya. Nah, teorema 16 ini akan kita teruskan dengan teorema yang ke-17. Ini sebenarnya merupakan akibat langsung dari teorema 16. Teorema ke-17 mengatakan begini. Jika A tegak lurus dengan suatu bidang V, maka A tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang V. Ya. Jadi ini dua teorema ini sangat penting, minta tolong difahami betul konsep yang dipakai ketika kita mau mengatakan garis tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau yang ini ketika kita mau mengatakan bahwa garis tegak lurus dengan garis itu seperti apa? Oke. Nah, prinsipnya begini. Ketika kita mau mengatakan suatu garis tegak lurus dengan bidang, maka kita harus menunjukkan ada dua buah garis yang tegak lurus dengan suatu garis. Dua garis tersebut itu harus berpotongan. Oke. Nah, pada teorema 17, gampangannya kita mengatakan begini. Jika kita pengen membuktikan suatu garis tegak lurus dengan suatu garis lain, maka kita coba memilih suatu bidang yang memuat salah satu garis. Barulah kita akan membuktikan bahwa garis tersebut tegak lurus dengan bidang. Maka selesai sudah. Kita bisa mengatakan bahwa garis tersebut tegak lurus dengan bidang yang garis yang lain. Oke. Nah, saya coba akan akan perjelas dengan suatu contoh kasus di kubus, ya. Ini saya coba akan gambarkan kubus karena memang objek yang paling mudah kita kenali itu pada kubus. Misalkan begini. Oke. Saya akan beri nama kubus ini, katakanlah A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, contoh sederhananya begini. Apakah FB itu tegak lurus dengan ABCD, ya? Maka ketika kita mau mengatakan bahwa FB tegak lurus dengan ABCD, maka setidaknya kita harus menunjukkan ada dua buah garis yang terletak pada ABCD yang tegak lurus dengan FB, di mana kedua garis itu harus berpotongan, ya. Oke, kita coba akan tunjukkan. FB itu tegak lurus dengan AB, karena kita tahu bahwa ABFE adalah suatu persegi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa FB itu tegak lurus dengan BC, FB itu tegak lurus dengan BC, karena kita tahu juga bahwa BCGF itu adalah suatu persegi,
Nah, kita bisa melihat bahwa AB dan BC itu kan berpotongan, ya. AB itu berpotongan dengan BC. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa FB tegak lurus dengan bidang yang terbentuk oleh perpotongan AB dan BC. Siapa? Yaitu kita bisa mengatakan bidang ABCD. Jadi ini satu kasus yang sederhana bagaimana kita mengatakan bahwa FB itu tegak lurus dengan ABCD. Oke, nah saya coba akan lanjutkan bagaimana memanfaatkan teorema yang ke-17. Nah, misalkan begini. Misalkan ada suatu garis, katakanlah saya memiliki titik P di sini, gitu ya, di mana P itu pada pertengahan BC, katakanlah begitu. Kemudian saya mencoba menghubungkan D ke P. Nah, pertanyaannya adalah apakah BF itu tegak lurus dengan DP? Saya tuliskan, apakah BF itu tegak lurus dengan DP? Oke, nah berdasarkan ini, ya, kita sudah bisa mengatakan bahwa BF atau FB itu kan tegak lurus dengan ABCD, ya. BF itu tegak lurus dengan ABCD, ya. Nah, karena DP itu terletak pada ABCD, maka BF itu tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada ABCD, termasuk adalah DP. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan teorema yang ke-16 dan teorema 17 berkaitan dengan garis tegak lurus dengan bidang. Terima kasih, kita coba akan bahas di soal yang mungkin jauh lebih kompleks dibandingkan dengan ini. Karena ini keperluannya hanya untuk menerangkan konsep dasar tentang ketegaklurusan garis dan bidang. Terima kasih.